Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Isnanto, NPM 18150610115, akan melakukan instalasi Ubuntu Server pada VirtualBox. Langsung saja, hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan instalasi VirtualBox sebagai alat virtualisasinya. Di sini saya sudah mendownload program VirtualBox. Bagi teman-teman yang belum mendownload, nanti akan saya kasih link di deskripsi. Langsung saja double klik untuk memulai penginstalan. Langsung saja klik next, yes, install. Lalu tunggu proses penginstalasian VirtualBox-nya. Ini VirtualBox yang saya gunakan ya versi terakhir 6.1. Let's Ini waktu penginstalan memakan waktu beberapa menit. Ya, ini proses menginstalasi VirtualBox sudah selesai. Langsung saja kita start VirtualBox-nya. Jadi ketika proses penginstalan selesai, dia ntar secara otomatis buka VirtualBox-nya. Tunggu sebentar. Kita refresh. Atau nanti misalkan belum kebuka juga, kalian bisa double klik aja di icon VirtualBox-nya. Nah, ini tampilan awal dari VirtualBox. Selanjutnya adalah kita membuat mesin yang digunakan untuk instalasi Ubuntu servernya. Klik new, artinya pembuatan baru. Nah, di bagian penamaan ini kita kasih aja Ubuntu server. Ini lokasi penyimpanan file virtualnya, virtual untuk Ubuntunya, virtual machine maksudnya. Tipenya Linux, versi Ubuntunya pilih yang 64. Ini Ubuntunya sesuaikan dengan versi bit teman-teman yang udah download. Di sini saya download 64 bit, jadi saya pilih Ubuntu yang 64 bit. Langsung saja klik next, alokasi RAM, virtual RAM-nya. Di sini saya kasih 512 MB. Di sini satuannya megabyte. Artinya saya mengalokasikan setengah giga sebagai virtual RAM-nya. Next, create virtual hard disk now, create. Pilih disk file type-nya VDI. Klik next, pilih dynamic allocation-nya, next. Ini pilih besaran hard disk virtual yang dikasih. Saya kasih 10 GB aja karena saya rasa udah cukup lah. Langsung aja klik create. Duh, kok keluar? Buka lagi. Nah, ini mesin yang udah kita buat tadi, barusan kita buat. Sebelum kita mulainya, kita harus setting dulu. Ada beberapa settingan yang harus dilakukan. Yang pertama, masuk aja ke menu setting, arahin dulu ke Ubuntu server. Kemudian di bagian storage, itu di empty, klik icon disk, pilih choose disk file. Nah, pilih yang versi file Ubuntu teman-teman yang gunakan. Formatnya .iso ya.
Di sini saya pakai Ubuntu 16.10 server AMD 64. Kalau 64 bit dia kodenya AMD 64. Klik saja open. Kemudian di bagian network. Nah, ini network ini gunanya untuk dia bisa terhubung ke device lain secara virtual ataupun ke device komputer host. Yang adapter pertama ini maksudnya itu kartu jaringan pertama. Di sini saya atur sebagai bridge adapter. Jadi nanti dia akan satu jaringan sama kartu jaringan di komputer hostnya. Ya, ini laptop saya. Di sininya kita pilih wireless. Jadi dia satu jaringan sama wireless. Karena nanti aliran internet akan mengalir lewat wireless, bukan lewat kabel. Permission mode ininya kasih allow all. Adapter 2 sebenarnya ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau aktifin juga nggak apa-apa, tapi sini saya aktifin aja. Kalau misalkan saya mau kehubung ke device lain, ini pilih internal network. Name-nya ini maksudnya nama kabelnya. Saja nama kabel atau nama Ethernet. Ethernet 2. Intinya pilih allow all. Jadi nanti di mesin virtual server dia punya dua kartu jaringan. Yang pertama itu jaringan sama wireless host komputer kita. Kemudian yang kedua dia punya kartu jaringan untuk virtualnya sendiri ke device virtual yang lain. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini kita udah siap untuk mulai penginstalasi Ubuntu servernya. Langsung saja kita mulai klik start. Dia akan langsung memulai proses penginstalannya. Nah, ini pilih ISO yang dipakai tadi, Ubuntu 16 yang .iso. Klik start. Pilih close. Kalau udah kita maximize aja. Nah, ini kita udah masuk ke daerah penginstalan. Pada bagian pertama kita pilih bahasa Inggris. Langsung saja klik install Ubuntu server. Pilih bagian atas lalu enter. Ini apa? Close aja nggak apa. Nah, di bagian bahasa tetap pilih English. Kita pilih location kita other Asia Indonesia. Pilih configure locationnya United States aja. Deteksi keyboardnya secara manual aja, jadi pilih no. Konfigurasi keyboardnya English US. Terus layout keyboardnya pilih English US juga, harus sama. Ya, ini lagi proses. Sebenarnya masih ada beberapa tahap lagi sebelum penginstalan selesai. Kita tunggu aja, ini lumayan memakan waktu ya sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Mau gimana lagi? Empat puluh 45%, 46, 47.
Nah, ini kita pilih primary network interface. Jadi network interface itu sama aja LAN card, LAN card di laptop. Nah, bedanya ini di komputer virtual. Untuk Ubuntu server saya pilih yang atas karena yang atas ini sebenarnya adapter 1, nah yang bawah ini adapter 2. Urutannya gitu. Pilih aja enter yang atas karena nanti yang atas ini dia kan terkoneksi sama satu jaringan di wireless computer host. Jadi yang nanti intinya itu dia bisa berbagi internet. Pilih aja enter, langsung enter. Configure network with DHCP. Nah, ini network auto configuration violet karena emang kita nggak ngaktifin model instalasi DHCP-nya. Continue aja, nggak apa-apa, bukan masalah. Ini configure network manually. Pilih dan configure network at this time karena kita nanti akan ngatur networknya secara sendiri. Jadi kita pilih nanti aja, pilih yang paling bawah. Enter. Nah, hostname-nya di sini nama kita aja nggak apa. Fajri, enter. Full name untuknya user Fajri Isnanto. Nah, ini Fajri username untuk akun. Ini dipakai untuk ntar login masuk ke Super SU ya. Fajri aja nggak apa-apa samain. Atau kalau mau beda, kita kasih nama Isnan. Isnanto maksudnya. Isnanto. Isnanto. Continue. Passwordnya pilih aja buat masing-masing. Tentuin. Masukin lagi buat verifikasi. Continue. Nah, ada konfirmasi menggunakan password yang lemah. Yes. Kalau saya karena testing saya passwordnya yang biasa aja nggak apa-apa. Yes, enter. Encrypt your home directory. Yes. Pilih Sumatera. Ya, menunggu lagi loading instalasi. Nah, ini kita pada masuk bagian partisi. Kalau teman-teman mau cepat bisa pilih yang kedua ini. Guide use entire disk and setup LVM. Namun saya mau atur secara manual ya. Manual. Nah, ini totalnya yaitu bisa dilihat 10,7 GB yang ada di virtual hard disk yang saya alokasin pada awal pembuatan mesin tadi. Klik aja. Jadi kalau untuk pembuatan partisi di Linux ini yang pertama ada root sebagai tempat instalasi sistemnya. Kedua swap. Swap itu dia virtual RAM. Dia ukurannya 2 kali RAM fisik besarannya. Dan ketiga itu sisanya home, yaitu tempat penyimpanan data. Kita buat dulu untuk partisi rootnya, yaitu untuk sistemnya. Enter. Pilih yes. Nah, udah. Ini free space udah jadi partisi. Kita buat untuk partisi rootnya yang pertama. Create new partition, enter. Nah, new partitionnya ini kalau root 5 GB cukup deh sepertinya. Kalau untuk awal 5 GB aja. 5 GB ya tulis. Jangan lupa satuannya GB tulis. Lalu enter, pilih yang primary beginning.
Nah, ini mount pointnya root, udah jadi otomatis root file system. Kalau root tuh dia logonya slash aja. Terus dan setting up the partition, enter. Nah, ini yang atas ini udah jadi partisi rootnya. Sisa 5,7 GB lagi yang akan kita buat selanjutnya, yaitu virtual RAM atau swap. Enter, create new partition. Tadi virtual RAM kita 512 setengah giga ya. Berarti kalau 2 kalinya itu sekitar 1 giga. Bener ya, emang 1 giga ya. 1 giga, tulis aja 1 giga, enter. Pilih logical beginning. Nah, use as-nya nih pada bagian atas ini kita klik enter dulu. Pilih yang swipe area. Swipe area. Terus dan setting. Jadi swipe area ini dia virtual RAM yang dipakai ketika alokasi RAM fisiknya itu udah habis. Nah, ini yang terakhir ini ada 4,7 GB, kita jadiin home aja. Pilih, create enter, masuk enter aja karena emang udah sisanya segini kan. Pilih logical. Nah, mount pointnya dipastiin, pilih home /home, dia untuk directory home, penyimpanan data. Kalau udah langsung aja dan setting. Nah, ini udah ada. Pertama ini root, yang kedua swipe, yang ketiga home. Langsung finish partition. Jadi kita udah selesai ngatur partisi. Langsung finish, enter. Pilih yes. Nah, ini udah mulai penginstalan sistemnya, udah bisa dimulai nih. Bisa dilihat installing the system. Ini lumayan lama ya install sistemnya, tapi nggak saya skip biar videonya itu lengkap gitu. Jadi kalau untuk penggunaan Ubuntu server ini sendiri, dia banyak ya, sesuai server pada umumnya. Bisa untuk manajemen bandwidth atau sebagai web service. Bisa juga mail service, tergantung dari kebutuhannya, sama paket-paket apa aja yang udah diinstal gitu. Nah, sebenarnya pada kondisi awal penginstalan Ubuntu server ini kita nginstalnya no paket. Jadi paket itu ibaratkan service yang ada di server. Jadi ini masih kosongan, ya ibaratnya sistem operasinya aja lah, belum ada aplikasinya. Tapi kalau di server itu istilahnya paket atau service layanan. Paket-paket itu sendiri ada banyak, contohnya kayak DNS, FTP, terus Apache itu untuk web service ya. Biasanya yang paling umum sih Apache atau enggak Nginx. Kalau database-nya itu MySQL. Ya, MySQL ya. Delapan puluh 83%.
Ya, ini emang agak lama ya ngopinya, karena instalasi sistem. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja sampai selesai. Atau teman-teman bisa skip videonya biar lebih cepat. Nah, pada konfirmasi ini kita diminta untuk gimana kita upgrade sistem kita. Pilih yang no automatic update aja. Jadi ntar kita update secara manual. Nah, ini yang tadi udah saya jelasin nih. Ini service-service yang ada di server tuh. Ada DNS, LAMP, mail, PostgreSQL ini database. Samba ini fungsinya untuk transfer file kalau nggak salah. Nah, ini kita pilih standar aja. Teman-teman kalau pilih bisa set ini ya, spasi. Kalau ngilang juga spasi lagi. Karena ini saya mau coba kosongan, jadi saya nggak pilih apa-apa, langsung aja saya klik tab, pencet tab, terus enter, lanjut. Jadi kita nggak install service apa-apa. Nah, ini sebentar lagi proses penginstalannya udah selesai ya.
Ya, memang proses instalasinya butuh waktu lama ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tunggu aja sampai loadingnya selesai. Dan untuk bagian grup bootloader ini kita pilih yes, kita install. Nah, itu tadi adalah tahap terakhir penginstalan. Sudah masuk ke bagian finishing. Jadi nanti biasanya untuk setelah selesai menginstal Ubuntu server, dia akan melakukan restart. Dan Ubuntu server ini dia mode GUI atau CLI. Di sini kalau server tuh dia biasanya dia modenya CLI, command line, bukan GUI. Kalau GUI itu dia contohnya kayak Windows, terus kayak Ubuntu desktop tuh, dia udah GUI. Jadi kita ngoperasiin sistemnya tinggal klik aja, gak usah pakai command atau sintaks Linux. Beda sama kalau server Linux itu dia pasti pakai CLI atau command line awalnya. Bisa juga untuk install GUI, itu opsional sih, tapi kebanyakan sih pakai command line karena lebih menghemat resource. Nah, ini instalasi komplit, pilih continue. Tuh, dia otomatis reboot. Ketika ini reboot atau restart, tandanya dia penginstalannya berhasil. Oke, pada tahap ini kita udah sukses menginstal Ubuntu server. Nah, ini tampilan awal Ubuntu server itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa sama sintaks Linux, bisa ikutin sintaks yang saya pakai aja, nggak apa-apa. Nah, ini tampilan awal dari Ubuntu server itu sendiri. Di tampilan awal ini kita diminta untuk proses autentifikasi sesuai sama password dan user akun yang udah kita buat tadi. User akun saya tadi kalau nggak salah Isnanto username-nya. Isnanto, enter. Passwordnya ketik aja passwordnya karena emang nggak dinampakin, jadi ketik aja. Kalau udah kira-kira benar, enter. Nah, berhasil. Nah, jadi kalau berhasil, dia masuk direktori biasa, tandanya ini dolar ujungnya. Kita kalau udah sampai sini, tandanya kita udah berhasil menginstal dan masuk ke sistem Ubuntu server. Langkah selanjutnya adalah saya akan menghubungkan atau mengaliri internet dari komputer host atau laptop saya ke Ubuntu server yang saya install di VirtualBox. Sebelumnya kita cek dulu ya, ini udah bisa aku hubung ke internet apa belum. Karena ini saya wifi-nya udah kehubung ke internet. Di sini teman-teman bisa pakai wifi sendiri atau bisa tethering dari ponsel teman-teman juga, nggak apa-apa, sama aja. Cuman beda kecepatan aja. Nah, selanjutnya adalah yang pertama kita masuk ke super user Linux. Jadi super user Linux itu gunanya untuk kita dapat akses modifikasi file Linux. Langsung aja klik sudo
sudo su ini super user ya, enter. Nanti bakal diminta password, klik aja password yang buat login tadi, sama aja, enter. Nah, ini kita di sini udah kita masuk ke directory root. Directory kita ini bisa dibaca, kita sekarang ada di directory home, terus folder Isnanto. Jadi kita ada di folder home, terus masuk lagi ke folder Isnanto. Cara keluarnya gimana? Tinggal klik aja cd. Nah, jadi kita ada di directory root. Jadi directory root itu dia directory paling atas dari sebuah sistem Linux ya. Nah, yang pertama untuk kita bisa ngalirin internet itu kita pertama harus sudah kehubung ke WiFi. Kemudian kita masuk ke control panel di komputer kita ya, laptop, bukan di VirtualBox. Control panel ya, panel. Masuk System and Security, masuk Windows Defender, masuk ke Network and Sharing Center, kemudian pilih Change Adapter Setting. Nah, ini Ethernet atau kartu jaringan LAN card ya, yang wireless yang saya gunakan. Klik kanan, ya, ini di bagian jaringan WiFi, klik kanan, terus status, pilih details. Nah, di sini akan kita lihat gateway dari yang dipunya oleh LAN card WiFi yang di laptop host, yaitu 192.168.43.1. Dan ini IP yang digunakan adalah IP tipe C. Jadi yang berubah hanya oktat terakhir, yaitu ini dari titik 1 ini yang akan berubah. Jadi 3 oktatnya ini, 3 oktat ke belakang angkanya akan tetap sama. Nah, jadi gateway ini yang akan kita gunakan sebagai gateway di Ubuntu servernya. Di sini 43.88 ya untuk IP laptop hostnya. Gateway ini dia dikasih sama WiFi access point-nya atau tethering HP misalnya. Kemudian masuk lagi ke ininya, VirtualBox-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba ping Google dulu. Bisa nggak kira-kira dia? Ping google.com, enter. Ping 888, enter. Network unreachable. 88 itu dia IP-nya Google ya. Networknya unreachable, artinya dia nggak terhubung. Nah, biar terhubung itu pertama kita atur IP di network Ubuntu servernya. Kita cek dulu networknya pakai command fconfig, pakai F terus -a, enter. Nah, ini ada networknya. Yang pertama itu INP 0S3, itu yang adapter pertama, dan INP 0S8 itu adapter kedua. Jadi kita akan config yang Ethernet yang pertama, yaitu INP 0S3. Kalau enggak kita catat aja deh biar nggak lupa di notepad. Oh, mana ya? Terus R notepad INP S03. Ini nama Ethernetnya ya, atau nama LAN cardnya yang akan kita config nanti. Masuk lagi ke Ubuntu. Nah, kita config LAN cardnya itu di
folder interface. Jadi teman-teman bisa ikutin perintahnya, yaitu nano spasi /etc /network /interface. Interface-nya ujungnya pakai S ya, nggak boleh salah. Nano spasi /etc /network /interface, lalu enter. Nah, ini teman-teman udah masuk ke folder interface. Di sini teman-teman bisa kasih config IP address-nya. Ini auto low-nya diganti sama auto nama internet adapter pertama tadi, yaitu INP S03. INP S03. Terus di bagian LO yang juga ini dihapus. Hapusnya biasa ya, pakai backspace biasa. INP 0 INP 0 apa ya? X, kita keluar dulu, Ctrl X untuk exist. Save modifier, pilih N untuk tidak. Check if config min A. INP 0 ya. Maaf salah. INP 0 S3. Ya. Masuk lagi ke folder tadi di nano /etc network interface, enter. Nah, kita atur sesuai nama internetnya, yaitu INP 0 S3, bawahnya juga INP 0 S3. Init static ya, bukan loopback. Static teraja. Nah, selanjutnya kita kasih IP address, netmask sama gateway. IP addressnya yaitu IP addressnya harus sesuai ini ya, sesuai dengan apa IP gateway-nya. Jadi misalkan tadi di sini kasusnya, di sini dia gateway-nya yaitu 192.168.43.1. Nah, berarti kalau IP address-nya kita bisa pakai 192.168.43.5 atau berapa ya, selain 1 sama 88. Karena 88 udah dipakai sama komputer saya. Yang dirubah angka di ujungnya aja, yang oktat terakhir atau oktat keempat. Jadi balik lagi, addressnya tulis address, jangan sampai salah, 92.168.43.5 aja deh. Terus netmasknya 255.255.255.0. Ini udah ketentuan ya, jadi diikutin aja. Terus gateway-nya 192.168.43.1 sesuai sama gateway yang di adapter wifi kalian ya. Ini tadi nih 43.1 sama. Terus kalau udah, cek lagi addressnya sama itunya udah benar. Kalau kira-kira udah benar, langsung aja exit, Ctrl X, terus save modif buffer, pilih Y untuk saving perubahan, terus enter. Nah, udah sampai sini nih. Terus langkah selanjutnya yaitu kita melakukan restart ya, restart config network. Sintaknya itu /etc /init.d /networking spasi restart, enter aja. Nah, kalau oke gini tandanya dia udah ke install. Kita cek lagi networknya udah berubah belum, pakai perintah fconfig min a tadi. Nah, fconfig min a, enter. Tuh, udah lihat di INP0S3
dia inetnya udah berubah IP addressnya di 192.168.43.5 sesuai sama yang udah kita atur barusan itu. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa cek nih, kita bisa ping dulu. Kita coba ping gateway-nya. Titik 43.1. Nah, kalau hasilnya kayak gini, berarti ping berhasil atau komputer virtual atau Ubuntu server udah bisa kehubung ke komputer host. Ctrl C untuk stop, terus kita coba ping Google. Nah, ini ping Google juga udah berhasil nih. Kalau ini tadi udah berhasil ya. Nah, kalau udah ping Google bisa, berarti tandanya, coba sekali lagi, ping.com. Kita lihat, coba hasilnya. Mana nih, nggak keluar. Tunggu sebentar kali ya. Name or service not found. pingdetik.com. Oh, ini kita nggak bisa pakai nama ini ya. Domain harus pakai IP. Jadi kita nggak bisa pakai nama domain karena kita belum install service DNS-nya. Jadi tapi ini udah bisa hubung ke internet. Tandanya yaitu kita bisa ping Google. IP Google itu 8888. 8.8.8.8.8. Ping enter. Nah, ping Google udah bisa. Berarti Ubuntu servernya udah berhasil terhubung ke internet melalui jaringan WiFi komputer host. Jadi itu tadi materi yang udah saya sampaikan. Dari awal penginstalan VirtualBox, kemudian penginstalan Ubuntu servernya itu sendiri, terus konfigurasi partisinya, sampai kemudian menghubungkan Ubuntu server ke internet melalui adapter WiFi komputer host atau laptop fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.